حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك Hadirin, meningkat acara selanjutnya yakni kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dibacakan oleh guru kita Habibul Mahbub Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi man siwaka inda hululil hadisil amimi ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa lan yatika Rasulullahi jamuka bi idzal karimu Fa'inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalami ya Habibul Mustafa balligh maqasidana waghfir lana
la'ala rahmata rabbina yalzimuha hadi ala hasabil isyani fi qisami ya Rabbi balil maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrin min karim azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alina min ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaab fadlik wanjur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pengajian kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapat keberkahan yang dihadiri oleh para kiai, para asatidzah, para orang tua, para sepuh. Insyaallah keberkahan melipat ganda pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, kita langsung masuk ke dalam pembahasan daripada kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adab dukhulil masjid, adab di dalam masuk ke dalam masjid. Segala sesuatu di dalam ibadah akan mempunyai nilai di hadapan Allah apabila ada adabnya. Sholat hanya sekedar sholat tanpa ada adab, maka ini bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana syair mengatakan tusalli bila qalbin salatan bi misliha yaqulu al-mar'u mustawjiban lil 'uli 'uqubati. Ya, salat tanpa hadir hati artinya tanpa ada adab secara batinnya, maka salat seperti ini bisa mendatangkan siksaan. Nah, begitu juga segala hal, segala macam itu ada adabnya. Inilah yang disebut dengan ihsan. Kalau kita pernah dengar bahwasanya hadis baginda Rasul SAW yang menjelaskan tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Nah, ihsan itu apa? Ihsan itu lebih kepada adab. Adab di dalam melakukan amal-amal ibadah. Inilah yang disebut dengan ihsan. Nah, di dalam masjid, ketika kita masuk masjid, ini juga pun ada adabnya. Paling tidak pertama, ketika kita tahu ini yang kita akan masuk apa? Masjid, Baitullah, tempat ibadah, rumah suci. Dalam hati kita beda masuk masjid dengan masuk rumah. Masuk masjid dengan tempat-tempat lain beda nilainya. Nah, inilah manajemen hati yang diolah oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi bukan sekedar beliau bicara tentang hukum, tapi beliau juga mengarahkan kepada adab yang hubungannya dengan batin. Maka dikatakan ya, adab dukhulil masjid, adab di dalam masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhula ila al-masjid faqaddim rijlakal yumna. Apabila engkau ingin masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kakimu yang sebelah kanan. Ini sudah kita maklumi bersama. Setiap tempat yang mulia, maka kita masuk dengan kaki yang kanan. Dan tempat yang rendah,
kita masuk dengan kaki yang kiri. Ya, kamar mandi dan lain-lainnya ya. Begitu juga sebaliknya ketika keluar. Ya. Jadi masuk dengan kaki kanan, tapi sebelumnya lagi juga perlu kita ingatkan tadi, masuk dengan hati yang bersih juga. Di rumah rumah suci, masuk dengan hati yang bersih, berjumpa dengan kawan-kawan, karena syaitan selalu ganggu. Ketika kita ingin masuk ke dalam masjid, antar ketemu fulan lagi, antar ketemu fulan lagi, antar melihat wajah fulan lagi, kan ada aja itu syaitan. Ada, karena syaitan tidak mau seseorang itu berhasil di dalam ibadah. Selalu mereka itu menjerumuskan sampai terbentuklah kaidah daripada anak sholat di masjid hati kotor, mendingan sholat sendiri. Nah, berhasil tuh, tepuk tangan itu syaitan. Jadi kaidah dalam hidupnya. Ya. Beda orang yang nggak masuk masjid, kenapa? Aduh, anda masih belum bisa nih, anda masih males ini, anda masih banyak kesibukan. Mending, kenapa? Tahu dia nggak masuk masjid, dia salah. Beda dengan yang kita sebutkan tadi, nggak masuk masjid dia merasa benar. Ini luar biasa ini, tipu daya syaitan. Ya, mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Nah, kemudian setelah itu waqul dan ucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wasallam. Baca selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ini doa. Ketika kita masuk masjid, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Ya, ini doa ketika kita masuk ke dalam masjid, biar Allah bukakan pintu rahmatnya. Sebagaimana Allah bukakan pintu masjid ya untuk kita semua, karena tidak akan bisa terbuka kalau Allah yang tidak buka. Maka Allah dibukakan hati kita, dibukakan pintunya, kita bisa masuk. Sebagaimana Allah berikan kita ini dibuka ini semua, maka buka juga kepada kita ya Rabb abwaab rahmatik, pintu rahmatmu. Ya. Wa ma ra'aita fil masjid man yabi'u aw yabta'u faqul. Ya. Ini apabila kita melihat di dalam masjid ada yang jual beli, ada yang jual beli, maka ucapkan kepadanya, kata Imam Ghazali, apa itu? La arba'allahu tijaratak. Mudah-mudahan Allah enggak berikan keuntungan dalam perdaganganmu. Ya. Wa idza ra'aita fi man yanshudu dhalatan, apabila engkau melihat orang yang mengumumkan barang hilang di masjid, dalam masjid, maka faqul, katakan kepadanya, la raddallahu 'alaika dhalatan. Allah enggak kembalikan barang hilang dari kamu. Ya, kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang namanya dagang ada tempatnya. Makanya kalau kita baca dalam fikih itu di dalam masjid kalau ada yang dagang itu makruh. Makruh, dan ini ya ini hadis. Artinya beliau menukil dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Biar kita diajarkan adab. Kayak nggak ada tempat lain transaksi. Mending kalau di masjidnya bisa 24 jam, masjid cuma sebentar. Nah, kita sekarang ini hitungannya 1-2 jam. Selebihnya di luar masjid lebih banyak. Kayak nggak ada waktu lain, sudah di tempat yang indah, di tempat ibadah, tempat taqarrub ilallah, tempat untuk dekat kepada Allah, masih ya transaksi. Subhanallah.
Ada seorang ulama Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini ulama besar luar biasa. Pada saat itu ketika beliau lagi ada di dalam masjid, ketemu raja. Wah, raja bangga hati ketemu dia, karena ini keturunan yang sahabat dan beliau pun ulama. Berbangga hati itu raja. Langsung nawarin jasa. Silakan kau minta apa yang kau inginkan. Wah, kalau raja ya ngomong begitu. Silakan kau minta apa yang kau inginkan. Maka beliau jawab apa? Ini kan rumahnya Allah. Masa saya minta kepada selain Allah, saya malu. Ini rumahnya Allah. Itu raja diam. Itu raja diam, tapi nggak kalah akal itu raja. Ya udah, ntar tungguin. Ntar tungguin kalau dia di luar. Akhirnya keluar beliau, ditungguin sama raja. Dia tanya lagi, ayo sekarang sudah di luar. Gak ada alasannya. Ya sekarang sudah di luar. Ayo sebutkan apa yang kau inginkan. Ya, kalau bicara raja yang ngasih, kita bisa kaya mendadak. Ya di zaman-zaman dulu kalau udah raja yang ngasih, kaya mendadak, bisa 7 turunan bisa. Maka beliau jawab apa? Beliau jawab, baik. Kamu ingin memberikan aku hajat dunia atau hajat akhirat? Bingung lagi ini raja. Ditanya lagi. Beliau jawabnya, ini raja bilang apa? Ya saya cuma bisa ngasih hajat dunia, harta, benda, kekayaan saya bisa ngasih. Maka beliau menjawab, kalau hajat dunia sama yang punya dunia saja saya nggak pernah minta. Luar biasa ya. Ini kita ceritakan seperti ini ya. Paling tidak kita tahulah siapa mereka. Ini figur-figur kita orang-orang hebat. Kalau kita belum bisa lah, ya. Kalau kita kan yang ngomong-ngomong ya kan. Rezeki ditolak kan gitu. Walaupun tentu harus juga diiringi dengan niat yang salehah. Ini cerita beliau gitu. Akhirnya itu raja, ya mati akal deh, nggak bisa apa-apa. Dan begitulah banyak daripada mereka ulama-ulama. Apalagi khususnya mereka jalankan adab di dalam masjid, luar biasa. فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية. Apabila kau masuk masjid, fala tajlis, maka kau jangan duduk dulu hatta tusalliya rak'atain tahiyyah, sehingga engkau melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya. Jadi jangan duduk dulu. Tahiyatul masjid dulu, diajarkannya seperti itu. Tapi dengan catatan bagusnya masuknya bukan di waktu-waktu yang diharamkan sholat. Walaupun bicara boleh dalam mazhab Syafi'i boleh. Kita masuk nih subuh misalnya, ya. Habis sholat subuh kita masuk ke masjid, dalam mazhab Syafi'i boleh sholat sunnah. Kenapa? Karena ini sababnya mutaqaddim. Ya ini panjang lah kalau kita mau bicarakan, ini panjang lagi nih nanti ya dalam fikihnya. Tapi kalau bicara tentang sholat, bagusnya sholat. Kalau sudah duduk, udah nggak sunnah lagi tahiyatul masjid. Kalau sudah duduk. Makanya beliau mengatakan fala tajlis, jangan duduk dulu. Nah ini dia hikmahnya. Kenapa sih kalau biasanya Jumat nih
Ya, lagi ada azan tuh, lagi ada azan kita nggak duduk dulu kan? Baru datang azan kita nggak duduk dulu, diri dulu. Nggak duduk dulu, ntar habis azan baru bangun lagi. Nggak, kita diri dulu. Kenapa? Biar kalau setelah azan kita sholat qobliyah Jumat, niatin juga tahiyatul masjid, dapat itu semua. Jadi biar nggak luput tuh tahiyatul masjidnya. Ya. Fa'in lam takun ala taharatin, kalau kalian tidak dalam keadaan bersuci, masuk masjid kemudian pas lagi batal misalnya, nggak punya wudu. Aulam turid fi'laha, atau kalian nggak mau melakukannya, ya karena memang ada sabab-sabab misalnya yang lainnya. Kafatka al-baqiyatus sholihah, maka cukup engkau baca buat menghilangkan kemakruhannya, ya maka engkau cukup bisa baca baqiyatus sholihah. Itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, salasan, ada yang bilang 3, waqila arba'an, ada yang mengatakan baca 4, kayak gitu 4 kali. Waqila salasan lil muhdits wa wahidatan lil mutawaddi. Ada yang mengatakan kalau 3 kali buat orang yang nggak punya wudu, kalau buat orang yang punya wudu sekali cukup. Ya, kita nggak ada salahnya dikir bawa yang 4. Ya, bawa yang 4 asyik aja, pahala. Fa in lam takun shallaita fi baiti, apabila engkau belum sholat di rumahmu rakaatil fajri, qobliyah subuh. Biasanya nih qobliyah subuh di rumah, datang ke masjid sholat. Tapi kalau datang ke masjid belum qobliyah subuh, nah ini sedangkan belum azan, belum masuk qomat, maka sholat dulu tuh tahiyatul masjid. Nah sekalian ya, fayujizi akan ada uhuma anit tahiyah, maka itu cukup buat kamu melakukan keduanya, 2 rakaat qobliyah itu sekaligus tahiyat. Jadi masuk dengan 2 rakaat dapat 2 niat. Jadi 2 rakaat itu sunat qobliyatul subuh, qobliyatul fajar atau qobliyatul subuh. Ya, rakaat itu di situ kita niatkan juga buat tahiyatul masjid, itu dapat kedua. Ini namanya dalam fikih salat allati yandari fi ghairiha. Salat allati tandari fi ghairiha, salat yang bisa digabung dengan yang lainnya. Karena dasarnya ulama mengatakan ini ada kira-kira 13 salat, disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Habib Abdurrahman masyhur. Karena tujuan daripada perintah itu dalam hadisnya itu ijadus sholat, tujuannya adalah adanya sholat. Jadi kita ketika masuk masjid intinya apa? Intinya sholat. Kalau intinya sholat, ya sholat apa aja diniatkan ya jadi dapat itu semua. Wudu sekalian kita niatin tahiyatul masjid boleh. Ya, duha sekalian niatin tahiyatul masjid boleh. Ketika masuk ya, ketika masuk masjid mau sholat duha plus tahiyatul masjid niatin boleh. Ya, gabung dan pahalanya nggak kurang. Karena yang ngasih pahalanya Allah. Kalau kita mungkin ada hitung-hitungan ya. Ya, subhanallah. Nah, jadi tadi kalau kita nggak bisa melakukannya, misalnya fajar. Ini ulama kita dalam mazhab Syafi'i mengatakan apabila kita masuk masjid sebelum isyraq, habis sholat subuh, sebelum isyraq masuk masjid, ini boleh gak kita sholat tahiyatul masjid? Dalam mazhab Syafi'i boleh. Yang penting tujuannya bukan ngajak-ngajak. Jangan mengajak, maksudnya apa ya? Biar sholat subuh dulu sengaja, kemudian tak anak masuk sengaja, memang anak mau nunjuk ini nih sholat. Nah ini dia yang nggak boleh. Tapi kalau memang pas, memang bertepatan seperti ini, memang ini secara umumnya memang biasa kehidupan berjalan seperti itu, masuk misalnya nggak apa-apa boleh. Tapi dalam madhab
masuk masjid, maksudnya selain sholat fajar ya, sebelum sholat atau setelah sholat subuh nih, masuk haram menurut Imam Malik. Sholat apapun. Makanya banyak ulama-ulama kita, beliau lebih berhati-hati. Jadi masuk masjid kalau waktu-waktu seperti itu, beliau cukup tutup dengan baca tahmid baqiyatus sholihat, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ditutup dengan bacaan itu. Diganti. Kenapa? Ya, beliau lebih memilih untuk ya khurujan minal khilaf, untuk tidak keluar daripada perbedaan pendapat. Ya, mazhab Syafi'i boleh, mazhab Malik, mazhab yang lain juga tidak boleh. Bahkan tidak ada cerita Imam Malik. Imam Malik kan beliau berfatwa nggak boleh habis subuh, habis asar nggak boleh sholat apapun. Imam Malik masuk habis asar, masuk ke masjid habis asar. Beliau mau duduk, begitu mau duduk ditegur sama anak muda. Ya Imam, sholli fa innaka lam tusalli. Waduh, biasa anak-anak muda kan semangatnya ya. Kita husnuzon semangatnya ya. Imam, sholat dulu, engkau belum sholat. Kaget Imam Malik, langsung beliau sholat. Langsung beliau sholat. Ya, tahiyatul masjid sholat. Subhanallah. Akhirnya ada yang perhatiin dari muridnya. Ditanya, wahai Imam, engkau berfatwa bahwasanya tidak boleh sholat setelah sholat asar di masjid. Ya pokoknya setelah sholat asar nggak boleh sholat. Kenapa engkau ketika tadi masuk masjid, habis sholat asar masuk masjid, kenapa engkau sholat? Ya muridnya dia perhatiin. Apa beliau jawab? Beliau jawab, aku teringat firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Apabila mereka diperintahkan untuk sholat maka mereka tidak sholat. Aku takut tergolong dari ayat ini. Masya Allah. Padahal sih ya namanya mazhab beliau jalan, tapi inilah hati yang luar biasa. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian panjang lagi ini doa nih. Sebelum biasa di doa kita baca aja deh ya. Faida faragta minal raka'atain, apabila selesai daripada 2 rakaat ya, panwil i'tikaf, niatin i'tikaf. Masuk masjid nih kita nih, niatin i'tikaf. Yang duduk kita dapat pahala. Ya, apa sih? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ya, ma kuntu fi atau mundu iqamati. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku ada di sini. Niatnya, jadi duduknya kita itu dapat poin, dapat pahala. Ya, kalau masjid-masjid yang luas, ya kayak inilah lumayan lah. Ya, itu bagusnya begitu kita masuk pintu tuh diam dulu sebentar, karena i'tikaf itu sah ketika kita diam dulu. Begitu diam, niat i'tikaf baru dapat. Jadi kalau kita jalan aku niat i'tikaf belum dihitung tuh, belum. Sampai kita diam, begitu diam sekedar tumanina, baru di situ dihitung dapat niat pahala i'tikaf. Itu contohnya dah Masjid Nabawi. Ya kan kalau Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu kan besar-besar. Begitu masuk ke pintunya kita diam dulu, sunnah. Ya diam kalau lagi banyak orang nyingkiran dikit, orang-orang. Ya, orang juga kan pengen masuk juga. Nyingkiran dikit sebentar duduk. Ya sekedar subhanallah, bukan harus sekedar diam, bukan duduk. Subhanallah, sekedar subhanallah, diam sudah. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama aku ada di sini. Udah jalan. Keluar kamar mandi, masuk lagi, niat lagi i'tikaf. Bahkan sunnah lagi 2 rakaat dukhul masjid. Walaupun hanya keluar kamar mandi, sunnah lagi.
ya. Bahkan sebagian ulama ada lagi yang mereka niatin etikafnya nazar biar pahalanya jadi pahala wajib dapatnya. Jadi dibuat udah diniatin, aku nazar niat etikaf karena Allah Ta'ala. Begitu masuk masjid, aku menjalankan etikaf nazarku yang wajib karena Allah Ta'ala selama aku di sini. Dapat. Jadi pahalanya beda tuh poinnya. Poinnya jadi pahala fardu. Ya, kemudian wad'u bima da'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da raka'atul fajr, maka doa sebagaimana doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di dalam 2 rakaat fajar. Ya. Panjang ini nanti kita akan berikutnya insyaallah. Sampai di sini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, jadikan hati kita yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehidupan diberikan keberkahan dalam hidup kita semua, dijaga semuanya dan diberikan ilmu yang kita dengar meresap dan menjadikan nur cahaya untuk membimbing diri kita, dan Allah berikan kapan waktu kita perlukan ilmu ini diberikan kemudahan untuk bisa mengeluarkannya. Amin ya rabbal alamin. Hada wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada guru kita Habib dan Mahbub Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Yahya yang telah membacakan kitab Bidayatul Hidayah. Hadirin, kami membuka sesi tanya jawab. Hadirin dipersilakan untuk bertanya. Untuk 2 orang penanya saja, silakan yang mau bertanya, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Al-Habib Muhammad Ridha. Yang bisa dijawab insya Allah dijawab ya. Ini ada dagang depan masjid, boleh nggak? Itu kan yang boleh ya? Yang agak di dalam ya? Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, Habib, saya mau bertanya, definisi masjid itu letaknya posisinya di mana? Ketika berniat, contoh ini Masjid Baitur Rahman, apakah di trotoar bawah mau naik atau pintu ini, pintu masjid ini? Karena tadi termasuk ada batasan-batasan jual beli atau di luar sana pintu gerbang. Karena jual beli dari makro gitu. Nah, kalau di bawah berarti dongengan yang teras itu masjid malah memperkenan boleh tidur di situ, menjadi makro tidak boleh gitu kan. Jadi batasannya di situ. Habib tadi utarain yang Imam Malik tidak boleh sholat setelah sholat asar. Cuma Habib tadi tidak menyebut apakah itu termasuk di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, karena dua-duanya kan kapan saja bisa. Tidak aja Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Insyaallah jazakumullah khair. Yang pertama tadi definisi masjid. Definisi masjid ini sendiri tergantung. Kalau memang seseorang mewakafkan tanah, misalnya dia wakafkan tanah 200 meter untuk masjid, dia sebutkan untuk masjid, maka itu bangunan murni buat masjid. Sampai pun kalau dibikin teras, maka teras itu pun masuk masjid. Kenapa? Karena ucapan awalnya tanah yang dibangun, tanahnya itu yang dijadikan untuk masjid. Maka mohon maaf kalau seperti ini pun kamar mandi pun tidak boleh ada di sini, karena itu termasuk masjid. Nah ini dia. Nah perlu dipelajari juga untuk orang yang ingin mewakafkan, maka ucapannya itu juga harus diarahkan. Dalam arti kata, aku wakafkan ini untuk masjid dan fasilitasnya
misalnya tempat ini saya jadikan untuk kamar mandi. Nah itu fasilitas, tidak masalah. Nah, kemudian batasannya itu sendiri, kalau memang tadi dikatakan memang bangunan tanah, ya sudah. Ya dengan fasilitasnya itu tergantung daripada apa yang diperlukan daripada fasilitasnya tadi, tergantung yang penentukannya tadi. Nah kalau wakaf itu sudah jadi, karena boleh wakaf tanah, boleh wakaf bangunan. Ya, wakaf bangunan. Jadi setelah jadi bangunan, maka setelah itu baru diwakafkan bangunan itu untuk menjadi masjid. Jadi bukan tanahnya. Bisa jadi seperti misalnya masjid-masjid yang ada di mall atau yang ada di tempat-tempat yang tingkat-tingkat inilah, ya, di mall, di lain-lain gitu ya. Maka apabila itu diniatkan untuk masjid, ya setelah jadi niat untuk masjid. Kalau dalam fikih disebutkan, kalau di bawah masjid itu boleh macam-macam. Boleh buat bangunan, pasar dan lain-lainnya. Tapi kalau udah masjid ke atasnya, itu masjid ke atasnya harus jadi masjid lagi. Tidak boleh di atasnya sesuatu. Gitu. Nah kemudian bangunan itu sendiri wakafnya bicara bangunan. Jadi kalau bangunan itu hancur ya udah berarti wakafnya hilang, habis, selesai. Nah, kemudian setelah dia bangun, maka dia yang menetapkan bahwasanya ini lingkungan ini saya wakafkan untuk masjid. Ya, di batas pintu. Nah, itu keluar tergantung kalau dia memang dia niatkan untuk wakaf masjid juga ya udah berarti jadi masjid. Kalau tidak berarti hanya teras masjid. Nah, kemudian latarnya juga begitu. Itu tergantung daripada wakif yang mewakafkannya. Yang mana dia tentukan. Ya, itu yang anak Nabi. Kemudian tadi juga bagus tadi masalah dagang apa semuanya ya tadi kalau memang di dalam masjid nggak boleh atau mengumumkan, tapi kalau di luar teras boleh ya, karena memang anjurannya sebagaimana juga disebutkan dalam fikih begitu. Kalau ada pengumuman baik pengumuman barang hilang apa semuanya di luar masjid ya, jangan di dalam masjid, jaga kewibawaan masjid. Ya, kemudian tadi sholat pengecualian ya memang betul kalau kita mau panjangkan lagi sedikit ya kecuali di Mekah ya bukan Madinah. Di Madinah tetap tidak boleh. Di Madinah tetap tidak boleh. Yang dibolehkan di Mekah dari hadis baginda Rasul SAW, ya bani Abdul Manaf la tamna'us shalah. Ya, jangan wahai bani Abdul Manaf, janganlah engkau mencegah orang sholat. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi di situ memang di Mekah khusus dibolehkan. Itu dari sisi tempat. Kalau dari sisi waktu, Jumat. Nah, Jumat juga ada waktu-waktu itu namanya waktu istiwa, waktu pas matahari di tengah-tengah. Itu nggak boleh kecuali yang Jumat. Ya, demikian ya kurang lebihnya. Terima kasih. Hadirin, kami buka pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Boleh Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Habib. Saya ingin penjelasannya saja bagaimana dengan akad nikah yang dilakukan di dalam masjid. Yang kami mengerti akad nikah juga itu merupakan suatu transaksi. Bagaimana hal ini? Akad nikah. Ya. Bagus. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "A'lidun nikah waj'alu fil masajid wadribu 'alaihi bidufuf." Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ini hadis bukan hadis sahih tapi memang kuat karena ini fadhail amal. Ya, a'lidun nikah. Ya, jadikan nikah itu rame-rame biar orang pada tahu. Ya, bukan berarti diam-diam nggak boleh ya. Dalam mazhab Syafi'i bisa, tapi mazhab Imam Malik nggak boleh. Ya, mengambil dari hadis ini juga. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, makanya mengambil la nikah illa biwali wa syahidi adlin. Tidak nikah, tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. Dah Imam Syafi'i itu aja cukup berarti cukup sudah. Walaupun hanya segitu.
Jadi kalau bahasa kita tuh nikah siri itu harus ada wali, harus ada 2 orang saksi. Kalau nikah siri diam-diam antara laki dan perempuan doang, bukan saksi. Ya. Kalau ini diomelin pemulung dia. Ya. Nah itu dia. Jadi itu memang ada nas khususnya dan diperbolehkan. Jadikan di masjid, kemudian rame-rame, kemudian pukul pakai dufu, pakai tiran kemana? Ya untuk syiar. Ya demikian. Terima kasih kami ucapkan kepada para penanya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Habib Muhammad Ridho bin Yahya. Hadirin, meningkat acara selanjutnya, siogianya adalah pemberian hadiah yatim oleh pengurus SPMA. Namun berhubung para yatama tidak hadir pada pagi hari ini, nanti pemberian hadiah akan diberikan oleh pengurus SPMA ke rumah masing-masing. Sebelum doa penutup, kami pengurus SPMA mengajak para jamaah hadirin untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan SPMA. Silakan tangguhkannya Pak, silakan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Hadirin jamaah yang mau berdonasi setiap bulannya untuk kegiatan SPMA, silakan menghubungi bendahara SPMA untuk donasi setiap bulannya. Meningkat acara selanjutnya, yakni acara yang terakhir, doa penutup. Doa yang pertama yang insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Haji Nurul Fuad Zain Al-Hafiz, dan doa kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Habib dan Mahbub Al-Habib Muhammad bin Yahya. Kita doakan kepada beliau senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Hadirin jemaah sekalian, sebelum kita membaca doa, mari kita baca kita surat Al-Fatihah. Saya berharap kepada Bapak Ibu semua, sekarang Jakarta Timur sedang mengirimkan putra-putri terbaiknya dalam rangka untuk mengikuti lomba musabaqah Al-Quran tingkat provinsi yang insya Allah dilaksanakan di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Kemarin sudah dibuka oleh Bapak Sekda mewakili Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Margo. Mohon doanya kepada Bapak Ibu semua, mudah-mudahan putra-putri kita, anak-anak kita, para wali-walidah, hafidhum, mufassir-mufassirun yang sedang mengikuti lomba, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan mudah-mudahan mendapatkan prestasi yang terbaik. Mudah-mudahan tahun ini Jakarta Timur bisa mendapatkan juara umum di tingkat provinsi DKI Jakarta, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan kemudian keluarga kita semua, karena termasuk di masjid ini adalah sentra di mana Al-Quran selalu dibaca. Tadi seperti yang disampaikan oleh PKM Masjid Baitul Rahman ini, mudah-mudahan menjadi pionir di Kecamatan Bulursari ini, menjadi contoh yang baik untuk masjid-masjid yang lain, sehingga selalu masjid itu menjadi sentra Al-Quran di lingkungannya masing-masing. Ini kita perlu contoh, imamnya seorang hafid yang dibaca Al-Quran setiap waktu maktubah. Ya, maka mudah-mudahan Al-Quran ini memberikan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Ala dzikrillah wa ala kulli musallim ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillah.
اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبقراءة الفاتحة أن تفتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب السلام وأبواب العافية وأبواب الرزق وأبواب القوة والتوفيق والفرقان وأن تسهل أمورنا وتغفر ذنوبنا وصلح والدينا برحمتك والرحمة. رب دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله العالمين. تقبل الله. Hadirin, dengan selesainya pembacaan doa maka telah selesailah acara kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup,